ketika literasi numerasi anak-anak kita rendah, itu kan mestinya guru bercermin. Karena guru itu kan ujung tombak pendidikan, ujung tombak pembelajaran. Baik apapun kurikulum itu dirancang, baik apapun regulasi itu dibuat oleh para ahli sekalipun, itu ujung tombaknya guru. Karena itu guru segalanya. A teacher is many things, gitu ya. Guru adalah segalanya. Jadi pertanyaannya adalah Prof, siapa sih yang sedang membentuk karakter anak kita? Kurikulum di sekolah kah? Atau media sosial kah? Atau tanggung jawab orang tua dan masyarakat yang harusnya juga ikut terlibat di sini? Kami menyadari betul bahwa tidak mungkin menjauhkan anak-anak dari media. Iya. Tidak mungkin anak-anak kita ajak kembali hidup di zaman primitif dulu. Iya. Di zaman batu dulu. Rasanya tidak mungkin. Nah. Yang bisa kita lakukan bersama adalah mengatur media itu sebagai tadi alat untuk pembelajaran, alat untuk menopang pendidikan mereka selama mereka berada di sekolah. Ada nggak yang perlu disampaikan ke masyarakat, Prof? Kira-kira inilah yang seharusnya kita bersama-sama 4 pusat pendidikan ini untuk membentengi generasi kita ke depan di tengah distraksi media sosial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama kami di Sajid Morning Talk. Persisnya Sajid Friday Morning Talk pada hari ini. Dan mudah-mudahan ada sesi-sesi lain selain pagi, sebagaimana yang juga sudah kita lakukan bersama Kementerian Luar Negeri di sore hari dalam Diplomat Talk. Dan pada hari ini, ada sesuatu yang di satu sisi kita sangat prihatin, tapi di sisi lain kita juga optimis menghadapi situasi, terutama terkait dengan media sosial dan anak-anak didik kita. Saat ini ada pertarungan yang tidak mudah ya antara regulasi pendidikan nasional dengan kondisi lapangan anak-anak didik kita, terutama di tingkat dasar dan menengah. Ada data yang mengenaskan sebetulnya. 60%, ini data ini, pengguna internet anak-anak Indonesia ternyata sebagian besar bukan untuk pendidikan, tapi untuk bermedia sosial. Celakanya, 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia mereka demi boleh menggunakan media sosial. Dan dampak yang nyata sekarang adalah kekerasan dan perundungan, bullying di media sosial menjadi sesuatu yang begitu merasakan kebanyakan orang tua. Bagaimana Indonesia lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama kita semua, dan tentunya tugas kami juga sebagai media dan insan-insan media, jurnalis muslim, menyikapi ini semua. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Bapak Profesor Dr. Bianto MAG yang hari ini atas nama menggantikan yang kami undang Bapak Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Mukti yang saat ini sedang berada di luar Jakarta, diwakili oleh staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya kira beliau memang berkompeten dan recommended by Menteri, dan saya juga sangat meyakini itu dan telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Prof. Bianto. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak bisa hadir nih. Ya, syukuran. Ya, ya. Iya Prof. Bagaimana Prof melihat situasi anak-anak kita pada saat ini ketika kurikulum pendidikan yang sudah dirancang oleh kementerian ini harus berhadapan dengan otoritas pembentuk karakter di lapangan yang dikendalikan oleh media sosial. Jadi pertanyaannya adalah Prof,
siapa sih yang sedang membentuk karakter anak kita? Kurikulum di sekolah kah? Atau media sosial kah? Atau tanggung jawab orang tua dan masyarakat yang harusnya juga ikut terlibat di sini? Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting dan mendasar di awal diskusi kita ini. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memandang bahwa untuk pembentukan karakter anak-anak bangsa, Ya. itu kami istilahkan dengan ada 4 pilar pendidikan penting gitu ya. Jadi ada catur pusat pendidikan yang kami sebut. Kalau sebelumnya kan kita mengenal tri pusat pendidikan atau tri sentra pendidikan. Sekarang catur ya. Dan Pak Mukti, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenalkan terminologi yang bagi kami sangat penting ya. Bukan tri pusat pendidikan tapi catur pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Jadi keluarga punya tanggung jawab yang besar terhadap bagaimana pendidikan dan karakter anak-anak itu. Yang kedua adalah sekolah. Ya. Dan untuk sekolah itu khusus kami punya tagline bagaimana menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Nah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dan yang keempat ini yang ada kaitan sama diskusi kita hari ini, yaitu media. Jadi kami menjadikan media itu sebagai pilar keempat yang sangat strategis, sangat penting supaya pendidikan kita yang berkarakter untuk anak-anak itu bisa terwujud. Jadi kalau ditanya siapa yang punya tanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak-anak supaya anak-anak kita menjadi bertumbuh dan berkembang dengan baik atau istilahnya itu child well-being gitu ya. Ya. Maka empat-empatnya itu harus bersinergi. Jadi nomor satu keluarga malah ya. Nomor satu keluarga ya, Prof. Keluarga ya. Keluarga, dan saya kira Ustadz Bahtiar dan kita semua sangat memahami al-mahfuzat al-baitu madrasatul ula itu. Iya, sahih. Bahkan disebut khusus madrasatul ula. Itu kan luar biasa. Tapi kita ada data di mana ini hasil survei teman-teman KPAI, Ustadz. Ya. Jadi ada 77% orang tua itu yang abai dan tidak punya kemampuan untuk mendidik anak-anak. Oh. Jadi itu kan angka yang sangat tinggi, 73%. Ya kebalikannya tentu hanya 23% orang tua yang sadar dan punya kemampuan, keterampilan untuk mendidik anak-anak. Yeah. Nah, karena itu maka keluarga menjadi penting. Yeah. Salah satu yang kami garap adalah bagaimana parenting misalnya ya, di samping sekolah, masyarakat, dan media gitu. Baik, Prof. Jadi data mengenaskan juga ya kalau 77% umumnya orang tua itu abai dan tidak punya kompetensi. Padahal dia pilar pertama nih. Ya betul. Padahal dia kan pendidik yang terutama dan pertama ya. Madrasah yang pertama dan terutama. Tapi itu bukan wilayahnya Dikdasmen tuh ya, mendidik orang tua di sini. Ya kami istilahnya sinerginya itu menjadi penting. Nah, dengan wali murid ya, komite sekolah terutama ya. Ya betul. Dan kami di sekolah-sekolah ada namanya parenting, Ustadz. Parenting itu adalah menjadikan orang tua sebagai warga belajar. Karena kami menyadari waktu anak di sekolah itu kan maksimal 8 jam. 7 atau 8 jam. Bagian besarnya itu kan di keluarga dan di masyarakat ya. Karena itu maka keluarga menjadi sangat penting, masyarakat juga menjadi sangat penting. Dan di atas itu semua tentu media tadi itu. Media itu menjadi bagian yang tak terpisah dari kehidupan anak-anak hari ini. Menurut Prof. Bianto nih, media ini, terutama media sosial ya, yang harus mendapatkan prioritas untuk dijadikan sebagai sarana ya, agar pendidikan karakter sekolah terutama di Dikdasmen sampai ke anak dan sampai ke orang tua. Gitu Prof ya? Iya. Minimal pada 2 poin ini media sebagai mediatornya kementerian. Nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan Prof
Dan apa rencana ke depannya Kemendikdasmen RI dengan media, ya dalam hal ini mungkin Komdigi atau swasta dan lain-lain, untuk menjadi jembatan. Ya, ya. Ada semacam kurikulum juga nggak, Prof? Atau seperti apa turunannya itu? Yang bisa kami atur itu tentu sepanjang anak-anak itu di sekolah ya. Ya, Ya, itu yang menjadi otoritas kami. Meskipun kami menjadikan keluarga tadi itu sebagai pilar penting dari bagian catur pusat pendidikan. Nah, yang kami lakukan baru saja itu adalah eh, Pak Menteri menurunkan regulasi tentang pembatasan anak-anak terutama usia 16 tahun ke bawah dalam hal bermedia sosial. Bukan dilarang, karena pembatasan. melarang nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Ya, pembatasan ya. yang bisa dilakukan adalah membatasi, mendidik, mengasuh sehingga anak-anak itu atau mendampingi gitu ya, sehingga anak-anak itu bisa menggunakan media dengan cara yang kalau Bijak. dalam bahasa kami itu ada kesalehan bermedia Bagus nih. atau keadaban bermedia, keadaban digital gitu ya. Keadaban digital, Keadaban kesalehan di digital. bermedia. Ya, Oke. sehingga tidak terjadi yang tadi Ustadz Bahtiar sampaikan, 60% yang diunduh oleh anak-anak itu Iya, konten di luar, iya, ya konten yang positif terutama ya. Nah, iya, kita harapkan begitu. Dan itu sejalan dengan kami ada SKB 7 Menteri, Ustadz iya, dan Bapak Ibu semua. SKP 7 Menteri itu lebih ke bagaimana membatasi ruang gerak anak-anak untuk tidak secara masif menggunakan media. Karena kami sadar bahwa kalau anak-anak kelompok remaja itu terlalu lama menggunakan media, apalagi konten yang dinikmati itu konten yang tidak positif, itu akan menjadikan anak-anak menjadi rentan. iya, Jadi bisa mental illness kalau dalam bahasa. iya, iya, Jadi iya, seharusnya kan media itu menjadi tools ya, menjadi iya, alat untuk membuat anak-anak semakin nyaman belajar, bebas dari perundungan tadi itu. iya, Tetapi ya ini ibarat uang atau mata uang yang bermata ganda itu ya. iya, Jadi bisa positif, negatif. Dan lagi-lagi kami tekankan tidak mungkin menjauhkan anak-anak itu dari media. Apalagi sebagian mereka sudah menjadi, kalau istilah kami itu digital native. oke, Bahkan sebagian mengatakan no gadget, no life gitu ya. iya, Jadi itu kan syahadat anak-anak itu. No gadget, no life itu. Bahkan kalau kita lihat di Asosiasi Pengguna Internet Indonesia iya, itu kan kita ini sudah terlampau banyak buang waktu untuk bermedia, iya, bermedsos itu. iya, Sampai 8 jam. luar Padahal biasa. hidup kita itu hanya 24 jam. Itu udah jam kerja itu, Pak. Oh iya, 8 jam. Bahkan ada yang ini hanya joke ya. Jadi sholat lupa HP. matikan HP-nya. Begitu HP-nya bunyi masih diangkat. Iya, Bentar kurang 1 rakaat gitu ya. iya, Lalu kemudian ditutup lagi. iya, Itu betapa kita ini dan anak-anak kita ya sebagai digital native tadi itu terlalu durasi waktunya terlalu panjang menggunakan media Prof, terkait sosial. ini, Prof, SKB 7 Menteri. Ya, Kementerian apa saja dan sudah sejauh mana implementasinya, Prof? ya pertama ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentu Ya, saja. Lalu ada Kementerian Agama, ya, agama, Kementerian Komdigi yang Komdigi. juga bidang itu, Kementerian Dalam Negeri, ingat saya, Kementerian Dikti, lalu ada beberapa yang lain yang mungkin nanti bisa tapi yang utama menurut saya kementerian-kementerian yang ada bidang pendidikan di situ. Heeh, Lalu kemudian Komdigi sebagai imam, iya. ya, Oh, imam imamnya dia. regulasi dalam hal mengatur Iya, komunikasi termasuk digital ya. iya, Dan itu menurut saya sangat positif. Karena ada data di kami, Ustadz, tempo hari Pak Menteri, Pak Abdul Mukti diundang oleh dosen-dosen UI, iya, Universitas Indonesia. UI itu swasta ya.
Kalau UIN yang negeri ya. Oh, Dosen ada UI lagi, itu, ada lagi UI cabang A jadi ya, UI A. dosen-dosen UI itu ingin menyampaikan temuan hasil riset mereka terhadap anak-anak usia SMP, Heeh, usia SMP. Dan hasilnya sangat membuat kami shock karena dikatakan ada 8% anak-anak usia SMP itu yang punya minat untuk bunuh diri. Nah, di antara faktornya itu adalah mereka tadi itu kalau istilah saintifiknya itu mereka mengalami apa yang disebut dengan anxious generation. yes, Anxious itu generasi cemas. ya, Kebetulan ada buku yang ditulis oleh Jonathan Haidt itu, nulis buku Anxious Generation. Jadi anak-anak dan remaja itu kalau terlalu lama menggunakan HP itu bisa ada galau, cemas, ya, rentan, ya, rapuh gitu ya. heeh, Dan itu membuat anak-anak nggak kuat secara mental, heeh, sangat rentan. Sehingga kalau ada apa-apa sedikit gitu dia mudah mengambil keputusan. Tadi itu 8% anak-anak usia SMP itu punya minat untuk bunuh diri. Dan di antara faktor pentingnya adalah karena penggunaan media digital terlalu masif tadi itu. Nah itu dia Prof, jadi Ya, itu kan eksesnya ya, akhirnya dari healing ke healing karena banyak sekali penyakitnya tadi itu di dalam benak anak-anak kita dan padahal mereka lah generasi penerus ya bangsa ke betul, depan nih. betul. Nah itu tadi jadi sejauh mana implementasi SKB 7 Menteri itu dan kita sebagai jurnalis juga punya kewajiban menyampaikan ini ke masyarakat Prof. Ya, ya. Agar sama-sama punya kesadaran terutama di 4 pusat pendidikan itu ya Prof. Ya, ya, 4 pilar Nah, tadi itu. nah ini sebetulnya memang perlu diintegrasikan ya SKB 7 Menteri di mana Komdiji sebagai komandannya dan Dikdasmen sebagai dapurnya lah kira-kira begitu ya Prof ya. Kemudian media sebagai jembatannya dan objeknya terutama keluarga dan masyarakat dalam hal ini. Nah disinilah barangkali yang ingin coba saya elaborasi lebih jauh agar step by step konten ya, kemudian regulasi dan kebijakan-kebijakan sekolah seperti apa yang kita bisa bersama menanganinya. Mungkin ada nggak yang perlu disampaikan ke masyarakat Prof kira-kira inilah yang seharusnya kita bersama-sama 4 pusat pendidikan ini eh, untuk membentengi generasi kita ke depan di tengah distraksi media sosial ini. Ya, kami menurunkan SKP 7 Menteri itu khusus di kami ya, di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu beberapa hari yang lalu eh, Pak Menteri menurunkan ada namanya SE Mendikdasmen, Ya, ya nomor 18 tahun 2026. ya, Nanti tentu Bapak Ibu semua para orang tua bisa sekolah juga bisa membaca detail ya. ya, SE 18 tahun 2026 itu yang intinya mengatur penggunaan media sosial tadi itu, ya, terutama adalah anak-anak yang masih usia belajar. ya, Kami sebutkan di situ 16 tahun ke bawah terutama ya, ya. karena usia-usia itu sangat rentan. Nah, Kalau anak-anak terlalu masif menggunakan medsos di usia itu dan apalagi yang diakses itu hal yang tidak mendukung proses belajar mengajarnya tentu akan sangat berbahaya. Karena itu in detail bagaimana kita menggunakan media dan menjadikan media itu sebagai alat pembelajaran itu kami atur di dalam SE nomor 18 tahun 2026 itu. ya, Nah, kami menyadari betul bahwa tidak mungkin menjauhkan anak-anak dari media. ya, Tidak mungkin anak-anak kita ajak kembali hidup di zaman primitif dulu, ya. di zaman batu dulu. Rasanya tidak mungkin. Nah, Yang bisa kita lakukan bersama adalah mengatur media itu sebagai tadi alat untuk pembelajaran, alat untuk menopang pendidikan mereka selama mereka berada di sekolah. ya, Nah, ketika mereka kembali ke rumah, ya, nah maka posisi catur pusat pendidikan menjadi penting.
Iya. Kita tentu berharap orang tua bisa menjadikan SE kami itu di kementerian itu sebagai panduan Iya. yang moga-moga bisa memandu orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam bermedia sosial. Tapi ya tentu saja sayang sekali kadang-kadang anak kita, orang tua kita ketika duduk bersama di rumah itu kan sama-sama pegang HP ya. Iya. Sehingga meski dekat tapi terasa jauh. Iya. Bahkan kadang-kadang suami istri kan juga begitu ya. Iya. Dekat tapi sama-sama pegang HP. Nah, Jadi dekat secara fisik tapi saling memunggungi gitu. saling ya nggak tahu dengan siapa dia ngomong ya. Dengan Iya. mantannya atau apa kan nggak tahu kita ya. Tapi itu problem kita. Iya. Jadi nanti ketika anak-anak kembali ke keluarga tentu kita berharap guru terbaik bagi anak-anak di keluarga itu kan kedua orang tuanya, Iya. ayah bundanya. Karena itu pilar keluarga menjadi penting. Ketika anak-anak berinteraksi dengan masyarakatnya, Iya. maka masyarakat harus menjadi guru untuk anak-anak. Sorot edaran ini SE tadi ya. Ya, Itu betul. diedarkannya udah sampai ke wali murid semua, Prof. Semua satuan pendidikan wali murid rasanya nerima itu karena secara masif itu Nah, diberikan menjelang tahun ajaran baru. Kebetulan kan tahun ada ajaran baru sosialisasinya nggak, Prof? Misalnya bagaimana seharusnya surat edaran ini terimplementasikan ke masyarakat, ada yang terjun nggak secara khusus? Atau kita tugaskan aja ke komite atau bagaimana? kalau sesungguhnya regulasi itu bukan satu-satunya terkait dengan media ya. Kami sebelumnya juga ada beberapa peraturan menteri terkait dengan bagaimana misalnya menjadikan sekolah aman dan nyaman. Termasuk di situ kan ada media ya. Iya. Lalu turunan teknisnya tadi ada SE tadi itu. Ya. Karena secara khusus bicara soal bagaimana media itu dijadikan sebagai bagian dari pilar penting dalam catur pusat pendidikan tadi. Iya. Nah, sosialisasi yang kami sudah lakukan itu ya kami lakukan dengan tentu saja menggunakan piranti media yang kami punya. Iya. Di samping cara-cara yang konvensional. Ah, Jadi surat dikirim ke dinas-dinas dan sebelumnya juga ada koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan iya. untuk kemudian bisa disampaikan ke sekolah. Kami juga di kementerian ada namanya rumah pendidikan sesungguhnya ya. Iya. Di rumah pendidikan itu semua konten yang kami siapkan bisa diakses termasuk regulasi-regulasi yang ada. Iya. Bahwa mungkin ada satuan pendidikan, mungkin orang tua yang belum mendapat info secara memadai terkait sama regulasi kita. Ya itu menjadi koreksi bagi kami. Mungkin Iya. sosialisasinya belum masif ya. Iya. Karena itu Pak Menteri selalu mengingatkan ke kami kalau ada informasi, regulasi, itu maka kami diingatkan dengan teori SIMI. Nah, SIMI itu SIMI. Iya. S-nya itu sosialisasi itu harus digencarkan Iya. dengan cara apapun. I-nya itu informasi, ya termasuk regulasi-regulasi itu. M-nya itu mitigasi. Mitigasi kalau ada yang misleading itu segera bisa. Nah, I yang terakhir itu diintervensi. Intervensi. Kalau ada yang SIMI gitu. SIMI itu menurut saya teori-teori dalam dalam dunia jurnalistik juga penting itu ya Iya. SIMI itu. Ada yang mau nanya nggak? Oh, banyak tuh. Oh, begini. banyak ya. Silakan dari yang depan dulu. Dari Ustadz Hussein, silakan diberikan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Prof, saya sambil membaca ini, saya baru download keputusan bersama yang tadi disebut SKB 7 itu. Dan memang ini panjang sekali dan saya ingin sedikit bertanya dan masukan. Pertama begini, kita semua hari ini sepakat ya kurang lebih bahwa media sosial kalau kita membaca lebih dalam bagi globalis atau bagi barat itu bukan sekedar media tapi senjata untuk mereka menyerang habis, membantai generasi yang mereka anggap perlu dididik versi mereka, sehingga mereka banyak sekali memasukkan konten-konten ya untuk merusak generasi terutama kaum muslimin. Maka pertanyaan saya adalah ketika
Barat ini menggunakan medsos sebagai alat untuk perang, apakah ada di lingkaran Kementerian Pendidikan kita dan agama misalnya untuk mengaktifkan mode bertahan total? Kenapa? Resiliensi ya. Iya, karena kita lihat contoh deh, banyak platform-platform yang jelas sekali merusak tapi dibiarkan begitu saja. Contoh misalnya Netflix, Ustaz. Iya. Netflix itu isinya pornografi LGBTQ benar-benar vulgar dan itu bisa diakses dengan mudah Iya. oleh semua anak-anak kita. Nah, terus di mana mode pertahanan total itu? Kedua, kalau saya belajar dari orang-orang Yahudi di dunia, mereka punya, Ustaz, namanya teknologi kosher phone. Iya. KOSHER, kosher phone itu smartphone khusus untuk anak-anak Yahudi yang itu nggak ada akses internet. Kalaupun ada, benar-benar dibatasi dan nggak bisa dipakai untuk menginstal berbagai macam aplikasi khusus memang untuk media pembelajaran, dan itu benar-benar diawasi secara ketat. Iya. Nah, apakah kita bisa juga ikut belajar dari Yahudi dalam hal ini? Artinya Yahudi pun tahu betapa media itu bisa sangat merusak anak-anak mereka. Makanya mereka menjembatani atau mereka mempertahankan dengan maksimal. Mode bertahannya sudah on gitu, Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Silakan, Ustaz Bro. Husin. Jadi kalau pakai ilustrasi sepak bola ya, Iya. itu the Bro best. suka bola juga ya ternyata. Iya. The best defensive is offensive gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bertahan itu akan kalah juga. Iya. Ya, Inggris kemarin itu bertahan kalah ya. Kalah ya. Argentina tuh nggak boleh Iya. dibiarin Iya, seperti jadi pertahanan yang bagus itu harus menyerang. menyerang. Harus menyerang. Dan karena itu menurut saya kita harus mewarnai dunia digital, tidak bisa tidak, dengan konten-konten yang bisa menjadi opsi bagi anak-anak kita, remaja kita, supaya mereka mendapatkan alternatif gitu ya, alternatif konten-konten yang positif, dan itu yang kami lakukan lewat rumah pendidikan. Iya, Nanti iya. kalau Bapak Ibu para jurnalis Muslim ini bisa akses ya, dan itu terbuka, itu open source itu ya, terbuka, siapa saja bisa akses. Guru bisa, orang tua bisa, lalu murid-murid bisa. Nah, di situ ada banyak sekali konten-konten yang kami berharap itu bisa menjadi tadi opsi bagi anak-anak supaya tidak akses ke yang tidak baik tadi. Rumahpendidikan.go.id ya? Ya, di rumah pendidikan itu official kementerian ya. Ustadz Bahtiar. Ya, kita sosialisasikan. Ya, bahkan untuk teman-teman mitra, ya termasuk dari media, itu kami kasih ruang. Kalau teman-teman mitra punya konten yang bagus-bagus, itu bisa kami injeksikan ke rumah pendidikan itu. Ya, Itu upload, bagian dari, kalau Pak Menteri Pendidikan Pak Abdul Mukti itu mengatakan partisipasi semesta. Jadi pendidikan itu tidak bisa ditunaikan sendiri oleh negara, oleh pemerintah. Masyarakat punya peran yang sangat penting. Karena itu maka ya kalau saya sih Ustadz Husin, jadi kita nggak bisa menyalahkan anak-anak kalau mereka nggak punya pilihan gitu ya. Karena pilihan menjadi penting. Dan tentu saja pendampingan tadi itu menjadi penting supaya anak-anak tahu resikonya. Kalau Anda akses layanan yang negatif, maka itu akan merusak pikiran ya, merusak karakter Anda, dan juga Anda punya potensi menjadi korban dan bahkan pelaku cyberbullying misalnya ya. Dan itu yang sejauh ini kami lakukan. Karena itu di rumah pendidikan itu kami siapkan banyak sekali konten-konten yang mendukung pembelajaran. Bahkan Pak Menteri Pak Abdul Mukti itu saking galaunya ini Ustadz Bahtiar. Misalnya begini, kita menyadari anak-anak itu kurang bacaan misalnya. Buku-buku yang bagus, berkualitas kurang kita itu. Yang banyak itu buku-buku yang kontennya itu membawa anak-anak ke dunia klinik. Jadi kami menyadari, misalnya begini, ada buku yang menceritakan seorang anak cinta pada orang tuanya, ibu kandungnya. Lalu cintanya ditolak, lalu anaknya disumpah serapah jadi
jadi apa namanya? Jadi perahu, tangkupan perahu, misalnya begitu. Iya. Kita kekurangan buku-buku yang bagus. Karena itu kami di pusat perbukuan, kalau nanti ada teman-teman yang saya yakin punya habit menulis, nanti kami modelnya begini. Jadi buku jadi kalau misalnya ditawarkan ke kami, nanti ada tim kurasi yang nanti akan menilai buku itu. Kalau itu sesuai dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan minat anak-anak, buku itu bisa kami beli lewat pusat perbukuan. Dan itu bagian dari cara kami untuk memperbanyak buku-buku yang tadi yang positif, yang buat anak-anak punya imajinasi gitu ya. Termasuk nyanyi Pak Menteri. Pak Menteri itu menciptakan beberapa lagu, misalnya lagu Hari Baru misalnya, yang sekarang ini lagi musim pengenalan lingkungan sekolah ya, MPLS itu. Hari Baru itu penciptanya Pak Abdul Mukti. Arrangement musiknya oleh Dwiki Darmawan, Mas Dwiki Darmawan. Hari Baru, lalu Rukun sama Teman misalnya. Pak Menteri dan kami semua menyadari anak-anak itu kurang nyanyi-nyanyi anak-anak itu kurang, sangat kurang. Anak-anak sekarang itu, kalau kita dulu Ustadz Bahtiar itu kan hafal dengan nyanyian pelangi-pelangi alangkah indahnya kan gitu ya. Nah anak-anak sekarang itu enggak itu nyanyinya. Ada pelangi di matamu, gitu ya, misalnya begitu. Jadi itu yang kita hadapi hari ini. Karena itu kembali ke pertanyaan Ustadz Husain tadi itu. Mari kita berikan pilihan ke anak-anak kita tadi itu, supaya anak-anak kita memilih konten-konten yang positif, membangun karakter mereka sehingga mereka bertumbuh berkembang menjadi generasi emas, bukan generasi cemas tadi itu. Bukan generasi cemas. Saya ingat salah satu buku yang tadi saya sebutkan, Anxious Generation itu, buku yang ditulis oleh Jonathan Haidt itu memotret anak-anak usia 10 sampai 13 tahun yang tadi no gadget no life tadi itu. Yeah. Itu kata Jonathan Haidt, anak-anak itu bergerak dari play-based childhood menjadi phone-based childhood. Play-based childhood itu kalau dulu kita ini generasi kolonial ya Ustadz ya. Lupa saya Pak. Kalau sebagian ini kan generasi milenial ini. Kalau dulu kita bermain di alam yang nyata. Iya. Main bak selodor, peta umpet, macam-macam itu di alamnya kita gerak, fisik kita gerak. Nah anak-anak sekarang itu bermain dengan basis game, phone-based childhood itu, sehingga anak-anak kita kurang gerak. Iya, mager. Iya, lebih banyak menghabiskan waktu sambil duduk gitu main HP. Iya. Sambil berbaring main HP, kurang gerak. Sehingga penyakit anak-anak kita itu obesitas, mata, pendengaran gitu ya, gigi yaitu. Nah, maksud saya mari kita berikan pilihan ke anak-anak kita, karena menjauhkan mereka dari media nggak mungkin. Mengajak mereka untuk kembali ke zaman batu nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita berikan pilihan dengan kalau kaitan sama bacaan yang baik. Iya, itu yang disebut dengan pertahanan yang paling baik adalah dengan menyerang. Iya. Jadi kan Ustadz Husain tadi ada nggak ya perlindungan total gitu ya buat anak-anak kita semacam aplikasi khusus. Nah ini kementerian sudah menjawabnya pakai platform rumah pendidikan itu. Nah karenanya masyarakat semua masuk ke platform rumah digital itu. Dan kita semua bersatu di sana ya bersama-sama. Ya, kami tentu sangat senang dengan namanya Sajid ya, Syarikat Jurnalis Muslim. Kami mengundang teman-teman untuk bisa bergabung di rumah pendidikan. Kami ada namanya itu Ruang Mitra namanya Ustaz. Ya ada, saya udah Ruang Mitra tadi. Dan teman-teman bisa mengisi ruang itu. Ruang itu diakses oleh jutaan pengguna. Kemarin kami ada apresiasi dari badan internasional yang menyatakan rumah pendidikan itu sebagai platform digital yang number one itu ya. Oh ya? Kemarin penyerahan pialanya di Jenewa. Jenewa itu dekat sama sini Ustadz ya? Iya nggak jauh, kira-kira 3 rumah dari sini.
Jenewa itu kan Iya. jenenge Iya, orang kemarin Jawa. Bu Sekjen kami sama Bu Kepala BKHM itu Humas gitu ya, Iya, menerima langsung award itu dari Badan Dunia yang beritanya udah kami sampaikan secara luas lewat media jejaring yang kami punya. iya. Jadi kami sangat senang Ustadz kalau Hmm. nanti ada produk-produk apakah itu buku yang ditulis oleh Iya, anak-anak kita, oleh teman-teman jurnalis kita yang bisa nanti menjadi bagian dari buku-buku kami yang kami siapkan supaya anak-anak kita ya punya literasi yang baik gitu ya. Problem kita kan literasi ya, kalau kita mau jujur, dan di antara problem literasi kita itu ketersediaan buku yang bagus, nah itu masih masih menjadi PR kita semua. iya. Nah gitu Ustadz, Baik. kira-kira. Jadi banyak peluang ya buat kita untuk menjadi bagian dari Ya. benteng anak-anak kita yang saat ini sudah terpapar yang luar biasa ya, sampai tadi 8% menginginkan bunuh diri. Ini sangat mengenaskan. Baik, pertanyaan kedua silakan Mas Ibnu Syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Prof. warahmatullahi Dianto, saya Ibnu Syafaat. Sebenarnya pernah ketemu Prof ya di Jawa Timur. Saya dulu di Hidayatullah, Iya, iya. ya Tambak Sari ya dekat situ. Baik Prof, ini ada idiom ya di tengah masyarakat kita kalau ganti rezim itu ganti kebijakan, ganti kurikulum ya. Kalau saya lihat di sebuah sumber ya, sejak pasca reformasi ini telah terjadi 6 kali, koreksi ya kalau salah, 6 kali pergantian kurikulum. Nah ini kan suatu problem ya dalam kurun waktu 30 tahun ya, 97 dari pasca reformasi telah terjadi 6 kali perubahan kurikulum nasional tentunya ya. Dari kurikulum K13 ya, kurikulum Merdeka dan lain sebagainya. Nah ini ya, seorang pengamat mengatakan bahwa pergantian kurikulum ini menjadi dampak atau memiliki ekses negatif ya. Yang terakhir misalnya kita melihat hasil tes kemampuan akademik anak-anak kita ya. Kalau nggak salah saya catat sini 36,10 dari skor maksimum itu 100 ya. Ini kan problem bagi dunia pendidikan kita Prof ya. Nah yang ini saya tanyakan, bagaimana kementerian di era Pak Muti ini ya mengukur efektivitas suatu regulasi atau kurikulum ya. Apakah kurikulum itu layak diganti ya atau dipertahankan? Nah ini seperti apa kebijakannya? Ini kan kaitannya dengan Prof sebagai staf ahli bidang regulasi ya. Ini yang pertama Prof, soal kurikulum tadi ya. Yang kedua tentang isu kekerasan ya, bullying ya atau bully di tengah-tengah lingkungan sekolah kita ya. Ini kan kasusnya semakin hari semakin meningkat nih Prof. Nah yang ingin saya tanyakan terkait regulasi yang sudah ada, apakah cukup kuat ya untuk mencegah bully ini atau perlu diperbarui? Nah ini menurut Prof gimana ya? Baik, Ya satu cukup ya. lagi, ini Borongan nih. Iya, ini kan iya. anak saya kan homeschooling ya Prof Iya. di Oh rumah iya, ya. iya. Ini gimana kedudukan regulasi status homeschooling di Homeschooling tengah-tengah ya. regulasi pendidikan nasional. Demikian Iya, Prof. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Prof. Ya, persamaan berjamak ini ya. Iya. Jadi yang pertama, kementerian kami di bawah nahkoda Pak Mukti ini tidak pernah mengganti kurikulum. Yang kami lakukan itu adalah istilahnya menyempurnakan terutama dari sisi pembelajaran ya. Karena itu Pak Menteri di awal beliau dipercaya oleh Pak Presiden jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengenalkan yang disebut dengan deep learning, pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru, itu adalah pendekatan dalam hal pembelajaran.
mengajak supaya guru-guru kita itu lebih sering bercermin. Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh guru-guru kita, Ustaz. Jarang bercermin. Ya, bercermin itu kalau dalam bahasa deep learning itu refleksi. Ya, refleksi. Jadi Mirroring. ketika literasi numerasi anak-anak kita rendah, itu kan mestinya guru bercermin. Karena guru itu kan ujung tombak pendidikan, ujung tombak pembelajaran. Sebaik apapun kurikulum itu dirancang, sebaik apapun regulasi itu dibuat oleh para ahli sekalipun, itu ujung tombaknya guru. Karena itu guru segalanya. A teacher is many things, gitu ya. Guru adalah segalanya. Dan karena itu maka kami perbaiki gurunya dalam hal mengajar. Yang bagi kami kurang itu adalah kemampuan guru untuk untuk diantaranya ya, untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan tadi itu. Maka kami kenalkan apa yang disebut dengan deep learning. Deep learning itu ada 3 pilar penting. Ada namanya mindful learning, itu mengajak anak-anak itu berkesadaran bahwa belajar itu penting ya untuk masa depannya. Sehingga anak-anak itu hadir secara fisik, pikiran ketika di kelas misalnya, itu hadir seutuhnya. Karena menyadari pendidikan itu segalanya. Investasi terbaik itu adalah pendidikan untuk mengubah masa depan anak-anak, masa depan semua. Itu mindful learning. Yang kedua itu meaningful learning, mengaitkan antara pembelajaran dengan dunia nyata ini, Ustaz. Jadi supaya tidak terpisah. Ya, kadang-kadang kan misalnya begini, ada SMK di pegunungan. Itu buka jurusan teknik jaringan komputer, padahal di pegunungan. Nah, itu kan aneh ya. Itu nggak jurusan kelautan. Ya, mestinya jurusan kehutanan misalnya, SMK kehutanan atau SMK pertanian gitu. Jadi mendekatkan yang dipelajari anak-anak itu dengan dunia nyata. Karena apa? Karena yang sangat penting bagi pendidikan itu bukan sekedar selama anak itu berada di sekolah. Iya. Tapi sekolah harus menyiapkan ketika anak itu berada di area kehidupan yang luas. Ya, itu bagus sekali. Ya, itu yang penting. Jadi anak-anak itu harus disiapkan untuk menyongsong kehidupan, menjawab tantangan kehidupan. Nah, yang ketiga pilar pembelajaran mendalam yang ketiga itu adalah joyful learning, pembelajaran yang menggembirakan. Sehingga anak-anak itu enggak jenuh gitu ya. Karena itu guru segalanya di situ. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, pertanyaan yang pertama tadi itu adalah kami tidak mengubah kurikulum, kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Yang kami lakukan adalah memperkuat pembelajarannya. Deep learning itu ya? Deep learning itu. Baik, dan ditambah dengan ada KKA, Ustaz. Apa tuh? KKA itu coding dan kecerdasan artifisial misalnya. Ada juga bahasa Inggris yang kami wajibkan mulai 2027. Ya. Karena ingin menjawab tantangan dunia global. Untuk anak-anak SD itu nanti ada kewajiban mata pelajaran bahasa Inggris. Dan tentu yang lain-lain perubahan. Jadi kalau kami berpesan pada guru-guru jangan anti perubahan. Kalau guru-guru kita kalau ada pergantian menteri kan nanya, apakah ada perubahan ya gitu ya? Apakah ganti kurikulum ya tadi ya? Maka lebih baik menyiapkan diri, mesti ada yang ganti ini, mesti ada yang berubah gitu ya. Sehingga kalau ada perubahan itu siap. Ya siap, nggak ada masalah. Nah, yang kedua tadi itu soal apa yang kedua tadi itu? Bullying. Kami ada regulasi membangun budaya sekolah aman dan nyaman. Ya, bahkan kami mengajak pemerintah daerah, Ustadz Bahtiar, untuk bersama-sama mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Kami ingin pakai terminologi yang lebih positif ya, bukan menonjolkan kekerasannya. Tapi bagaimana memitigasi kekerasan itu dengan membangun budaya aman dan nyaman di sekolah. Dan kami ingin yakinkan kepada semua pihak bahwa sekolah itu rumah kedua yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Rumah pertamanya mana? Rumah pertamanya tadi di pilar pertama itu, di keluarga itu. Rumah pertama. Nah, rumah keduanya adalah sekolah. Karena itu sekolah harus menjadi, ya semua yang ada di sekolah itu harus bergerak untuk membangun budaya aman dan nyaman sehingga kekerasan apapun bentuknya itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi. Kalau ada, nah itu menjadi tanggung jawab semua. Karena itu ada namanya Pokja kalau di kami itu, Ustaz.
Ada Pokja yang itu anggotanya bisa diperluas. Jadi ada pemerintah daerah, ada dinas, bahkan ada aparat kepolisian, APH ya, Iya. aparat penegak hukum dan lain-lain di samping sekolah. Jadi kami mitigasi sebegitu rupa supaya insiden kekerasan apapun bentuknya tidak terjadi di sekolah. Bayangkan di sekolah yang anak-anak itu mestinya mendapatkan pelayanan terbaik, itu justru menjadi korban kekerasan. Iya. Itu kan sangat ironi ya. Iya. Nah, yang ketiga soal homeschooling. Kami diregulasi homeschooling itu kami kelompokkan ke pendidikan non formal, Ustaz. Jadi masuk Non-formal. ya non formal. Nanti bisa berhimpun ke PKBM dan Jakarta ini banyak PKBM yang pada hemat saya termasuk high class ya. Ya. Banyak sekali. Karena itu kalau pembelajaran yang di homeschooling itu tetap kami akui asal mereka berhimpun ke PKBM yang ada. Di situ kan ada kesetaraan paket A, paket B, paket C gitu ya. Iya. Kalau paket A itu sama dengan ULA. Kalau di madrasah Iya. ya madrasah ULA. Kalau yang paket B itu wusto. Kalau paket C itu sama dengan ulia gitu ya. Kira-kira begitu, Ustadz. Jadi ada Ya. tempat ya, ada ruang statusnya di situ Ya, secara betul. regulasi. Baik, dari Panji Mas. Orang Muhammadiyah. Ini Panji Mas ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Panji Mas, Prof Bianto dan Ustadz Baktiar. Ganteng, saya tahu ganteng nih orang. Saya mungkin nggak akan nanya Prof Bianto karena hampir tiap hari pasti ada berita Kemendikbud di Panji Mas gitu. Jadi media partnernya non official Iya. Panji Mas gitu. Jadi itu aja. Tapi yang mau saya coba sampaikan gini, Prof Bianto. Kalau Prof Bianto kan bidang regulasi dan hubungan antar lembaga gitu ya. Iya. Kalau memang memungkinkan gitu ya, di tempat ini Prof Bianto sudah tepat gitu. Jadi kalau banyak kerjasama dilakukan dengan berbagai stakeholder yang lain, maka di tempat ini sudah ada wadahnya, Prof. Contoh misal gini, untuk mengisi beberapa platform yang dimiliki Kemendikbud bisa kerjasama sama AKLC ini, Prof. Oh gitu. Ya, dengan jadi- Sajid. Ya, Nah, kalau yang untuk wartawan ada Sajid gitu. Saya tahu Iya. di Kemendikbud ada Portadik, Forum Wartawan Kependidikan, tapi kan itu Iya. umum. Nah, untuk menjangkau audiens masyarakat muslim sebaiknya juga dilakukan PKS atau MOU dengan Sajid gitu ya. Iya. Kan jadi lebih B2B gitu. Iya, Jadi itu aja, B2B. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iya. memang spesialis kami bidang B2B-nya, Prof. Iya, iya. Jadi pembicaraan lebih spesifik. Saya kira related ya dengan yang kita bahas Iya, hari iya. ini ya. Iya. Iya. Kalau saya menyambut dengan sangat antusias, Iya. Ustadz. Nggak ada Iya. masalah. Iya. Nanti saya kira kalau Ustadz Bahtiar kan Ya, dengan senang dengan hati. Pak Mukti kan, Bisa lah. Pak direct Mukti ya. itu pasti ada di hati beliau itu Ustadz Bahtiar Iya, ya. insya Allah. Ini gara-gara lu nih. Iya. Eh, Jadi gue kami kena. kami pasti sangat terbuka. Apalagi kan ini melibatkan jurnalis Muslim yang Ya. sangat, tadi beberapa medianya sangat legend ya Ustadz, ya Iya, Panji legend Mas, itu paling besar itu. Hidayatullah, ya. Tidak, Republika ada. Republika Ada di sini ya, Republika. dan banyak. Ustadz Jadi, ini influencer buat anak-anak muda. jadi kami sangat senang dan kami tentu sangat butuh kalau dalam Al-Quran ini kan istilahnya itu wa amma binikmati rabbika fahaddits. Hadis. Nah, itu ya. Jadi kami tidak ingin, mohon maaf kalau istilah Muhammadiyah itu ada ajaran para pendahulu, Iya. ideolog itu sedikit bicara banyak bekerja. Iya, iya, iya. Nah sekarang nggak boleh begitu, harus banyak bekerja banyak bicara gitu ya. Bicara juga. Fahadis tadi itu bicara, Iya, iya, terutama lewat media. Untuk apa kita berbuat baik tapi nggak ada yang beritakan, Iya, ya kan? Iya. Nah, karena itu mewarnai tadi itu Iya. menjadi penting, mewarnai.
Ini Prof Dan sekali duduk Prof di sini langsung press conference Prof. ah, Jadi ini bukan diskusi. iya Ini iya langsung iya. press conference di sini Prof. Nanti Nah, dari teman-teman betul. kita share lagi ke puluhan media lain Prof. Iya, bisa. Nah, untuk sampai ke PKS nanti enggak apa-apa menurut saya diajukan saja. Mungkin lewat audiensi dulu, Ustaz. Audiensi Oh, dulu dengan Pak Menteri, siap siap dan Prof. Pak Menteri pasti sangat terbuka. Iya, Tinggal cari waktu yang pas iya, begitu. iya, iya. Kemarin Pak Menteri nerima rombongan dari eh, Gontor, Pak Yai Oh Prof. ya, Hamid Hasan, Hamid Prof Hamid. Zarkasi ya. Beliau ingin melaksanakan acara 100 tahun Iya, 100 ya tahun. Gontor, untuk Gontor yang di Jakarta. Tanggal 19-20 Ya betul. Kalau nggak salah tanggal 5, kalau nggak salah 5 di September. Jakarta. Ya Di 5 Jakarta. September, dan Pak Menteri itu sepanjang acara di Jakarta itu waktunya bisa diotak-atik. Iya, Ya. iya, iya. Diotak-atik itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya. Jadi fleksibel, bisa diatur. Tapi kalau luar kota seperti ini kan agak sulit, Iya, ya agak karena sulit, beliau benar. ada di Sumbawa. Iya. Nah, sementara acaranya Ustadz pagi ini di sini kan, Iya, jadi iya. repot. Jadi mohon maaf, saya akhirnya menggantikan beliau, mudah-mudahan tidak Tapi mengurangi enggak, ini rasa sangat hormat berkompeten, kami. sangat Ya, berkompeten oke. bidangnya karena Oke. Saya kira itu kami terbuka sekali, Iya. Ustadz, silakan. ya. Ya, insya Allah di follow up ya. Ya, nanti Ya. kalau datang ke kantor kami, insya Allah juga akan disegani. Iya. Disegani itu dikasih sego itu, Ustadz. Disego. Itu disegoni. Iya, Sama didegani nanti. iya, iya, iya. Baik. Menarik sekali apa yang kita bicarakan pada hari ini. Termasuk sebetulnya yang ditanyakan tadi sudah pada level bagaimana resiliensi, ketahanan anak-anak kita, terutama secara kognitif ya, yang hari ini mengalami serangan-serangan yang luar biasa. Dan disinilah kembali kepada catur pusat pendidikan itu. Ya. Saya sepakat itu, 4 elemen penting ini harus dihidupkan, dan media di sini saya kira menjadi hubs-nya ya. Dia akan menjadi hub di situ menghubungkan 3 yang lain. Betul, betul. Jadi kalau medianya tidur, dosa berarti dia nggak amanah. Jadi jangan nunggu B2B-nya. Hari ini sudah harus berjalan ya Prof ya. Iya, iya. Jadi Prof sudah sampaikan, hari ini kita akan sosialisasikan, tanpa B2B sudah harus berjalan. Betul, Besok betul. tinggal PKS apa Gerindra. Iya. Silakan Ustadz Hussein, terakhir. Kasih mic. Pak Prof, saya bertanya apakah ada kemungkinan misalnya kan selama ini kita kan tadi kalau dikatakan ada bongkar pasang kurikulum, bagaimana kalau ternyata yang masalah itu bukan kurikulumnya tapi sistem 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun yang ini banyak melahirkan generasi yang linglung ketika lulus tapi nggak punya skill gitu kan. Kalaupun ada skill hanya sedikit sekali. Apakah pernah benar-benar dievaluasi sepanjang kita merdeka masih menggunakan kurikulum kolonial, dan kita tahu lahirnya 633 ini kan John Devier Keveler ya, ketika dia berusaha untuk membentuk buruh di Amerika, kemudian mengeluarkan kurikulum ini dan kita mengadopsinya. Apakah ada kemungkinan kita untuk mengubah itu total? Kedua, terkait kalau di Gaza, saya tinggal di Gaza 12 tahun. Di Gaza itu sejak SMP sampai kampus itu dipisah untuk ikhwat-akhwatnya. Dan hari ini kita melihat, mohon maaf nih, marak sekali sekolah itu menjadi pusat perzinahan itu. Sampai anak-anak SMP, SMA itu nggak malu berhubungan seksual dalam kelas itu. Maksud saya, bukankah ini sebuah penyakit yang harus diseriusi? Apakah bisa kemungkinan ke depan kita benar memisahkan antara siswa dan siswi agar menjauhi penyakit masyarakat yang sudah sangat akut dan krisis di kita hari ini. Begitu Prof. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di kementerian itu berpikirnya perubahan-perubahan itu tidak dimulai dari nol gitu ya. Nah, itu yang kami hindari. Sehingga tadi pertanyaan ganti menteri, ganti kurikulum,
Itu kami jawab, kami nggak pernah mengganti kurikulum. Apalagi kurikulum Merdeka itu kan baru jalan ya 2022. Yang kami lakukan adalah memperkuat, menyempurnakan kurikulum yang ada melalui perbaikan pembelajaran. Karena kami menyadari semua problem pendidikan itu ujungnya guru sesungguhnya. Jadi kami sadar betul guru itu segalanya. Tadi saya ada buku tulisan kuliah Deyang, itu buku lama itu ya, judulnya A Teacher is Many Things, itu guru adalah segalanya. Kita juga mengenal ada Al-Mahfudhot, apa itu, At-Tariqatu ahammu minal madah, Iya. wal mudarisu ahammu minat tariqah, wa ruhul mudaris ahammu minal mudaris. Ini kayaknya Kuliatul Muallimin Islamiyah ini Mas. Iya, dan kami sadar betul guru itu segalanya. Karena itu kami banyak sekali program memperbaiki mutu guru itu, Ustaz Hussein. Pertama, guru-guru yang belum sarjana kita up menjadi sarjana. Kita kuliahkan. Tahun 2025 kemarin, guru-guru PAUD dan SD yang belum sarjana itu, ibu-ibu, itu kami kuliahkan pakai sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Dengan menjadi sarjana itu mereka ada peluang untuk ikut PPG misalnya. Lalu kami punya komitmen mereka yang lulus PPG itu tahun depan itu, tahun 2027, kalau mereka ikut PPG tahun ini, itu akan bisa menerima sertifikasi. Bagian dari ikhtiar untuk mensejahterakan guru-guru. Karena yang kita juga rasakan, guru-guru kita itu kesejahteraannya rasanya kita semua tahu sangat kurang ya. Karena itu yang kedua setelah kualifikasi dinaikkan itu kesejahteraannya dinaikkan. Kompetensi guru-guru juga diperbaiki. Bahkan kami ada kebijakan yang ini baru menurut saya, ada namanya Hari Guru. Hari Guru itu saat itu ada satu hari di mana guru-guru itu harus off mengajar dari 5 atau 6 hari dalam satu minggu itu. Sehingga kemudian guru-guru kita itu punya kesempatan refleksi, baca buku. Guru-guru kita itu kurang baca buku, Ustaz. Kurang baca buku. Jadi materinya itu sama untuk semua anak. Padahal anak itu datang pergi dengan karakter yang beda-beda. Nah, gitu. Jadi Hari Guru. Guru-guru punya kesempatan ikut pelatihan, kesempatan macam-macam gitu ya. Dan ada juga perlindungan untuk guru. Nah, kami juga lakukan itu. Misalnya supaya guru-guru kita itu kalau dalam rangka mendisiplinkan anak-anak, itu tidak terancam kriminalisasi misalnya. Karena itu Pak Menteri, Pak Mu'ti ketika awal menjabat itu, salah satu yang dilakukan itu silaturahim ke Kapolri. Iya. Untuk teken MOA, supaya kalau ada guru-guru yang misalnya mendisiplinkan anak-anak, misalnya ada guru yang ngerokok misalnya ya, Iya. itu lalu diingatkan, lalu guru itu benar, karena sedang menjalankan tugas untuk membangun anak-anak berkarakter. Kalau sampai terjadi misalnya pelaporan, maka ada namanya restoratif justice yang dilakukan oleh Pak Menteri sama Kapolri itu, diselesaikan secara kekeluargaan. Supaya guru-guru kita tidak perlindungan. Nah itu yang kami lakukan. Karena itu kami tidak ingin melakukan perubahan itu dari nol. Ya pasti ada yang baik periode yang lalu itu. Membangun peradaban itu nggak boleh dari nol. Menghapus yang lama itu nggak boleh. Pasti ada legacy yang ditinggal. Nah itu yang kami lakukan di kementerian hari ini. Dan yang kedua, tadi yang kedua apa Ustaz Hussein? Nah, kalau itu memang butuh kajian mendalam ya Ustaz. Saya nggak tahu, tapi di kami ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pemisahan antara murid laki sama perempuan ya, dipisahkan. Saya tahu di Surabaya, karena saya lama di Surabaya, ada beberapa sekolah yang sudah dipisahkan ya. Kalau di pesantren sudah otomatis ya. Ini sekolah ya dipisahkan. Dan tentu plus minusnya perlu kajian. Kami belum ada regulasi soal itu. Ingat saya belum ada regulasi soal itu. Tapi prakteknya di lapangan itu sudah ada beberapa sekolah yang ya melakukan pembelajaran dengan cara memisahkan anak laki sama anak perempuan. Saya setuju dengan ikhtiar kita untuk menjaga moralitas akhlak anak-anak kita ya,
supaya tidak terlalu bebas pergaulannya, apalagi pengaruh media yang tadi kita bahas itu kan luar biasa ya. Nah, tapi memang butuh kajian, mungkin nanti kami bisa bisa follow up untuk yang ini karena kami punya pusat kajian, Ustadz. Iya. Dulu namanya PSKP ya. PSKP itu Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Nah, nanti kami bisa minta untuk dilakukan kajian riset yang serius gitu soal ini sehingga nanti ketika kami jadikan itu sebagai kebijakan, mungkin piloting atau apa begitu ya. Kami punya landasan teoretik dan empirik yang kuat gitu ya, landasan akademik. Ya belum tentu yang di luar sana sesuai dengan budaya di kita semuanya kan belum tentu juga ya. Betul. Karena itu ya kami butuh landasan kebijakan tadi itu dari kajian yang holistik gitu sehingga apa yang kami atur di regulasi itu benar-benar itu yang terbaik gitu. Itu Ustadz kira-kira. Ya, minimal dari guru aja kali ya pemisahan ini dulu dulu ya. Ya. Baik. Sebuah dialektika pendidikan yang sangat bagus sekali hari ini disampaikan dan penting sekali. Terutama saya ingin menggarisbawahi sebagai penutup di sini ada 4 pusat pendidikan yang digagas oleh Pak Menteri terkait pendidikan dasar dan menengah Indonesia. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah ini terutama media sosial yang begitu besar menjadi pengendali karakter anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita betul-betul menghadapi serangan yang sulit untuk mereka bisa menghadapinya sendiri. Ada lagi yang mengenaskan tadi datanya 77%. Nah ini juga yang paling mengenaskan, memprihatinkan. 77% orang tua abai dan tidak mampu mendidik anak-anaknya. Lalu disinilah pesan saya kepada para jurnalis. Andalah sebetulnya yang menjadi penghantar yang paling efektif untuk 3 pilar lainnya karena Anda adalah pilar keempat. Bukan hanya di bidang demokrasi, tetapi pilar keempat di bidang pendidikan. Sudah saatnya para jurnalis tampil ke depan, menjadi yang terdepan dalam mengatur ini semua, agar sampai secara tepat waktu, tepat dosis, dan tempat pembentukan karakternya. Artinya bahwa jika ada jurnalis yang tidak memainkan peran strategis ini, berarti mereka juga abai terhadap kewajibannya. Saatnya kita untuk sadar, amanah, dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita sekalian yang sedang menghadapi tantangan destruktif, terutama di bidang media sosial. Terima kasih kepada Prof. Bianto MAG yang hari ini sangat mencerahkan kita semua. Aplaus buat beliau. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Sajid Friday Morning Talk yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.